Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Putri Intan, kelas 11 IPA 3, akan menyelesaikan peran saya dengan tugas di manakah untuk sistem reproduksi tumbuhan. Oke, saya memulai D, yaitu dikotil adalah tumbuhan berbunga yang mempunyai biji berkeping dua. Pada tumbuhan dikotil, bijinya dilindungi oleh daun, buah atau disebut karpel. I, yaitu ini ciri-ciri tumbuhan dikotil: akar tunggang dan berkambium, bijinya mudah dibelah menjadi dua bagian, bentuk daunnya tunggal dan majemuk, tulang daun ada yang menyirip, ada yang menjari, batang tumbuhan bercabang dan berkambium sehingga bisa tumbuh dengan cepat. M, yaitu memiliki sepasang daun lembaga atau kotiledon, merupakan tumbuhan yang tergolong dikotil. A, yaitu adapun struktur pada tumbuhan dikotil ini dikelompokkan menjadi tiga, yaitu struktur pada daun, struktur pada batang, struktur pada akar. N, yaitu namun ternyata terdapat banyak perbedaan mulai dari jenis akar, jenis batang, jenis daun, hingga jumlah kelopak bunga yang dimiliki tumbuhan monokotil dan dikotil. A, yaitu akar yang dimiliki tumbuhan dikotil merupakan akar tunggang. K, yaitu kekuatan akarnya akan sangat kuat sehingga hampir tidak mungkin tumbuhan tersebut tumbang. A, yaitu adapun fungsi utama dari batang adalah sebagai jalur atau media perantara lewatnya air, garam, mineral, dan semua hal yang dibutuhkan tumbuhan dari akar ke daun. H, hasil perkembangbiakan secara tak kawin, sifatnya sama seperti induknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hijrah, kelas 11 MIPA 3, akan menyelesaikan tugas peran saya dengan tugas siapakah untuk sistem reproduksi tumbuhan. Oke, saya akan memulai. A, ada dua macam reproduksi pada tumbuhan, yakni 1. Reproduksi secara generatif atau kawin, 2. Reproduksi secara vegetatif atau tidak kawin. P, perlu diketahui bahwa reproduksi tumbuhan adalah proses di mana tumbuhan memperoleh organisme baru yang sesuai induknya. A, alat reproduksi pada tumbuhan tingkat tinggi ada dua, yakni berupa strobilus atau pada tumbuhan biji terbuka dan berupa bunga pada tumbuhan biji tertutup. K, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terbentuknya individu baru didahului dengan berlemburnya dua gamet. Proses pelemburan gamet jantan dan betina itu membentuk zigot dan disebut pembuahan atau fertilisasi. A, alat perkembangbiakan betina disebut putik. H, harus kita ketahui juga alat perkembangan jantan disebut benang sari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Elsa Paramadina, kelas 11 MIPA 3, akan menyelesaikan peran tugas saya dengan tugas apakah untuk sistem reproduksi hewan. Oke, saya akan memulai. A, ada dua cara perkembangbiakan hewan, yaitu dengan cara generatif dan vegetatif. P, perlu diketahui kita harus menjaga dan mempertahankan kelestarian semua jenis hewan di bumi agar tidak punah. A, ada dua cara reproduksi pada hewan, yakni reproduksi aseksual, reproduksi seksual. K, kita dapat jelaskan bahwa reproduksi aseksual dihasilkan individu baru tanpa pelebaran sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pada umumnya reproduksi tersebut terjadi pada hewan tidak bertulang belakang atau invertebrata dan sebagian kecil hewan bertulang belakang atau vertebrata. A, ada beberapa cara pada reproduksi aseksual, yakni membelah diri atau pembelahan biner dan fragmentasi. H, hewan pertama atau hewan tingkat rendah yang hanya bersel satu atau protozoa merupakan contoh hewan dari pembelahan biner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusnita Ramayanti, saya kelas 11 MIPA 3, akan menyelesaikan peran saya dengan tugas bagaimanakah untuk sistem reproduksi hewan. Oke, saya memulai B, yaitu bagian anatomi organ reproduksi hewan betina. Terdiri dari ovarium, oviduk, uterus, cervix, uteri, vagina, dan bagian eksternal genitalia.
A. Yaitu adapun organ kelamin primer hewan jantan berupa 2 buah testis yang berada di dalam skrotum alat kelamin luar berupa penis dan skrotum. G. Yaitu garis besar perbedaan dari reproduksi aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual tidak memerlukan pembuahan oleh sel jantan, sementara reproduksi seksual memerlukan gamet jantan yang membuahi gamet betina. A. Yaitu adapun penjelasan tentang fertilisasi eksternal dan internal, yaitu fertilisasi secara eksternal di luar tubuh. Ada proses pembuahan sel telur betina oleh sel telur jantan terjadi di luar tubuh betina. Fertilisasi secara internal di dalam tubuh adalah proses pembuahan sel telur betina oleh sel telur jantan yang terjadi di dalam tubuh betina. Yaitu internal termasuk hewan-hewan golongan reptil, aves dan mamalia, sedangkan eksternal biasanya terjadi pada hewan yang hidup di perairan. M. Yaitu mamalia jantan terdiri atas sepasang testis, jamak testes, ductus epididymis, ductus deferens, gandula eceren dan penis. A. Yaitu adapun jenis reproduksi aseksual pada hewan, yaitu pembelahan biner. Proses pembelahan biner melibatkan pembelahan organisme bersel satu menjadi 2 set individu baru, masing-masingnya memiliki nukleus, pertunasan, fragmentasi, fratenogenisme. N. Yaitu namun maksud dari Penggenis adalah proses reproduksi tanpa pembuahan dari sel telur dan sel sperma. Contohnya pada hewan lebah. A. Yaitu adapun jenis reproduksi seksual pada hewan, yaitu fratenogenisme. N. Yaitu namun maksud dari Penggenis adalah proses reproduksi tanpa pembuahan dari sel telur dan sel sperma. Contohnya pada hewan lebah. A. Yaitu adapun jenis reproduksi seksual pada hewan, yaitu ovipar atau bertelur. Ovipar merupakan perkembangbiakan dengan cara bertelur. Vivipar atau melahirkan. Ovipar bertelur dan melahirkan. K. Yaitu keuntungan reproduksi seksual adalah menghasilkan variasi genetik dunia hewan pada keturunannya. A. Yaitu adapun keuntungan reproduksi aseksual adalah memungkinkan spesies untuk bertahan dalam jangka waktu yang lama dan keadaan lingkungan yang tidak stabil dan membutuhkan waktu lebih singkat. H. Yaitu hewan yang melakukan reproduksi secara aseksual adalah lunas, contohnya hidra dan porfera. Membela diri, contohnya amoeba. Fragmentasi, contohnya planaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisalis Frida, kelas 11 MIPA 3. Akan menyelesaikan peran saya dengan tugas kapankah untuk sistem reproduksi hewan. Oke, saya memulai K. Kapankah klasifikasi secara umum menjadi 3 bagian, yaitu ikan tidak berahang atau agnatha, ikan bertulang rawan atau chondrichthyes, dan ikan bertulang keras osteichthyes. Apakah kelompok hewan ikan? Kelas Pisces atau ikan adalah hewan yang seluruh anggotanya hidup di air, baik air tawar maupun air laut. Pisces memiliki ciri umum, yaitu bernapas dengan insang, rangka tersusun atau atas tulang sejati, sebagian tubuh ditutupi oleh sisik dan berlendir. Adapun ciri khususnya yaitu jantung terdiri atas 2 ruang, yaitu 1 serambi dan 1 bilik. Memiliki gurat sisi untuk menentukan arah dan posisi berenang.
Namun ikan melakukan reproduksi secara eksternal. Dalam melakukannya, ikan jantan dan ikan betina akan saling mendekati, lalu ikan betina akan mengeluarkan telur. Kemudian, ikan jantan akan mengeluarkan spermanya. Sperma dan telur akan bercampur di dalam air atau yang disebut dengan oviparus. Kelangsungan reproduksi pada ikan dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi perkembangan gonad seksualitas ikan, sedangkan faktor eksternal meliputi keberadaan lawan jenis, suhu, daerah pemijahan, keberadaan substrat. Alat kelamin reproduksi pada ikan betina yang ovarium dan lubang urogenital. Hormon apa saja yang berperan dalam sistem reproduksi ikan? Proses fitogenesis pada ikan melibatkan beberapa hormon. Dan pada ikan ada 2 macam hormon gonadotropin yang dihasilkan oleh adenohiposis yang berperan sebagai polisi stimulating hormon atau FSH dan luteinizing hormon. Selamat siang, perkenalkan nama saya Albertus Olan Maran, kelas 11 MIPA 3. Saya akan menyelesaikan peran saya dengan tugas kapankah untuk sistem reproduksi manusia. Saya akan memulai. Kelenjar kelamin memiliki 3 bagian yaitu bagian vasikula, seminalis atau disebut kantung air mani, kelenjar prostat dan juga kelenjar bulbouretra. Apakah tujuan reproduksi? Untuk mempertahankan jenisnya dan melestarikan jenis agar tidak punah. B. Proses evaluasi terjadi ketika folikel telur yang matang pecah dan melepaskannya melalui tuba falopi ke arah rahim untuk mendapatkan pembuahan. Adapun reproduksi dibedakan menjadi 2, yaitu reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Nama lain dari sistem reproduksi yaitu sistem genital. Kemampuan untuk bereproduksi merupakan karakteristik dasar kehidupan. Adapun sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan sebagai tempat janin berkembang hingga proses persalinan tiba. Hormon progesteron berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fira Febrianti dari kelas MIPA 3 Gaya Belajar Kinestetik. Serviks adalah bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina. Salah satu fungsi serviks adalah memproduksi lendir atau mukus. In vitro fertilization adalah prosedur untuk mengatasi bermacam masalah kesuburan di mana sel telur dan sperma disatukan di luar tubuh. Yakin di laboratorium khusus. Apa fungsi dari uterus? Uterus berfungsi untuk memberi makanan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai untuk dilahirkan. Pada organ biasa disebut buah sakar, ini juga berperan dalam produksi hormon testosteron. Apa itu vulva? Vulva merupakan area kulit yang mengelilingi uretra dan vagina, termasuk klitoris dan labia. Karena gangguan atau penyakit dalam sistem reproduksi,
menimbulkan banyak masalah kesehatan, termasuk sulit untuk memiliki buah hati. Apa dua jenis fertilisasi yang terjadi pada makhluk hidup, yaitu fertilisasi internal di mana peleburan sel telur dan sperma terjadi di dalam saluran reproduksi wanita, misalnya pada manusia. Hal apa yang saja yang dapat dilakukan agar terhindar dari gangguan atau penyakit sistem reproduksi manusia? 1. Menjaga kebersihan organ reproduksi bisa mencegah terjadinya gangguan. 2. Makanan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifkal Priyanti Rahim 1143 akan menyelesaikan peran saya dengan tugas mengapakah untuk sistem reproduksi manusia. Baik, di sini saya akan memulai. Mons veneris atau juga memiliki kata lain mons pubis kerap sekali disebut sebagai kemaluan. Mons veneris ini merupakan lapisan lemak yang berfungsi untuk menutupi tulang pada kemaluan. Epididymis adalah sebuah saluran yang halus dan berkelok-kelok. Letaknya ada di dalam skrotum dan menjalar keluar dari kedua testis. Nama lain dari kelenjar Cowper alias kelenjar bulbouretral adalah sepasang kelenjar kecil berbentuk bulat yang berada di pangkal atau ujung penis. Gangguan pada prostat dapat berupa peradangan prostat atau prostatitis, pembesaran prostat atau BPH atau kanker prostat. Apa itu ovarium? Ovarium adalah kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim wanita. Kemudian proses fertilisasi terjadi pada organ reproduksi wanita, yaitu tuba, falopi atau saluran tuba. Apa fungsi uterus? Uterus berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Ketika seorang pria memasuki masa puber, proses pembentukan sperma disebut dengan spermatogenesis yang terjadi di dalam tabulus seminiferus atau saluran-saluran halus dalam testis. Adapun saluran tuba yang menyerupai dua tabung tipis merupakan saluran penghubung antara ovarium dan rahim, sehingga memungkinkan sel telur yang diproduksi indung telur di bawah menuju rahim. Hasil proses reproduksi terjadi melalui hubungan intim. Percampuran antara sel sperma dan sel telur akan menuju pada proses yang disebut dengan pembuahan. Sistem reproduksi pada manusia di manakah? Dalam pembuahan pada manusia terjadi pada tuba Fallopi atau saluran telur. Inti sel telur dengan inti sperma terjadi pada tuba Fallopi atau saluran telur. Menstruasi disebut juga haid, merupakan pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah dalam rahim atau endometrium yang banyak mengandung pembuluh darah. Apa saja organ penyusun sistem reproduksi pria? Organ penyusun sistem reproduksi pria terdiri dari penis, vesica seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cowper, epididymis, skrotum, dan testis. Namun ovarium berperan penting dalam fungsi reproduksi wanita seperti memproduksi dan menyimpan telur serta menghasilkan hormon wanita seperti estrogen dan progesteron. Apa saja organ penyusun sistem reproduksi wanita? Organ penyusun sistem reproduksi wanita terdiri dari vagina, serviks, uterus atau rahim, tuba Fallopi atau oviduk, dan ovarium.